Museum Sri Baduga adalah sebuah persembahan bagi pecinta sejarah dan budaya Sunda yang terletak di kota Bandung, Jawa Barat. Dengan menghadirkan koleksi dan benda prasejarah yang sudah ada sejak zaman kerajaan kuno, museum ini memainkan peran penting dalam memahami akar-akar budaya Sunda yang mendalam. Museum ini berdiri pada tahun 1974 atas gagasan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat, Aang Kunaevi. Pada 5 Juni 1980, museum ini akhirnya diresmikan dengan nama Museum Negeri Provinsi Jawa Barat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Daud Yusuf. Tahun 1990, terjadi perubahan nama kembali yang berubah menjadi Museum Sri Baduga. Pemberian nama Museum Sri Baduga diambil dari nama seorang Raja Agung Kerajaan Sunda beragama Hindu, yakni Prabu Siliwangi III, yang bergelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji berdasarkan isi tulisan pada prasasti batu tulis. Sri Baduga memerintah Pakuan Pajajaran selama tahun 1482 sampai 1521 Masehi. Penamaan Museum Sri Baduga ini kemudian ditetapkan melalui keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 4 April 1990. Museum Sri Baduga memiliki bentuk bangunan model tradisional khas Jawa Barat, yaitu rumah panggung beratap suhunan panjang yang dipadukan dengan gaya arsitektur modern. Museum ini berdiri di atas tanah seluas 8.030 meter persegi yang dulunya digunakan sebagai kantor Kawedanan Tegalega untuk mengurus urusan administrasi di kota Bandung. Pada tahun 2002, Museum Sri Baduga dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat. Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan pengumpulan, perawatan, penelitian, penyajian benda tinggal secara alam, budaya Jawa Barat, serta bimbingan edukatif kultural. Awal tahun 2018 terjadi perubahan pada struktur organisasi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Jawa Barat, di mana Museum Sri Baduga menjadi bagian dari UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat, tepatnya di Seksi Cagar Budaya dan Permusiuman. Museum Sri Baduga memiliki koleksi yang mencakup berbagai jenis artefak, lukisan, dan benda-benda bersejarah yang mencerminkan kekayaan budaya dan sejarah Sunda. Di antara koleksi uniknya adalah pakaian tradisional Sunda, alat musik tradisional, senjata kuno, alat memasak, kerajinan tangan, ukiran kayu, dan lukisan-lukisan berharga. Koleksi museum yang telah dihimpun hingga tahun 2017 berjumlah 6.979 buah. Koleksi tersebut dikelompokkan ke dalam 10 klasifikasi, yaitu geologika atau geografika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika atau heraldika, filologika, seni rupa, keramologika, dan teknologika. Materi koleksi yang disajikan pada pameran tetap Museum Sri Baduga ditata berdasarkan alur cerita atau storyline yang menggambarkan untaian perjalanan sejarah alam dan budaya Jawa Barat. Fase-fase perjalanan sejarah tersebut dikelompokkan ke dalam 3 lantai dan beberapa koleksi, khususnya prasasti, ditata secara outdoor. Lantai 1 diawali dengan menampilkan beberapa koleksi sebagai pembuktian hadirnya Sri Baduga sebagai salah satu Raja Pajajaran, sejarah alam, fosil hewan dan tumbuhan, profil manusia, fosil manusia purba, sejarah terbentuknya Jawa Barat dan sisi geografis dan budaya yang diawali dengan sistem religi masa Hindu-Buddha. Lantai 2 melanjutkan sistem religi, Konghucu, Kristen dan Islam, sistem pengetahuan, bahasa, sistem organisasi atau kemasyarakatan, peralatan hidup, sistem mata pencaharian, hingga busana pengantin di Jawa Barat dan seragam juragan tanah di masa kolonial. Lantai 3 menampilkan materi koleksi yang berkaitan dengan mata pencaharian, teknologi, permainan tradisional anak Jawa Barat, dan zona perkebunan. Salah satu koleksi lainnya yaitu adanya alat musik kecapi berukuran besar dan berwarna emas yang dinamakan sebagai kecapi naga maung. Terdapat juga koleksi senjata pustaka, lukisan, dan beberapa kain khas Nusantara di balik ruangan lain berpintu jeruji besi. Dan dari sekian banyaknya barang bersejarah dan menarik, satu hal yang menarik perhatian mata kelompok kami. Ya, rantang susun. Rantang susun ini adalah tempat untuk menyimpan makanan yang biasanya digunakan oleh orang-orang yang membawa bekal karena banyaknya ruang yang diberikan untuk makanan. Kami memilih barang ini dikarenakan rantang susun yang dimiliki oleh Museum Sri Baduga adalah salah satu rantang susun yang langka yang kemungkinan tidak banyak lagi orang yang memilikinya. Apa yang membuatnya langka? Sebelumnya, saya akan membahas sejarah masuknya rantang susun ke Indonesia. Pada awalnya, rantang susun tersebar di Inggris dengan sebutan tiffin carrier dan di India disebut dengan dabas yang digunakan di Asia sebagai wadah makan siang. Setelah tersebar di India,
Dabas ini menyebar ke Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia, rantang mulai menjadi bagian dari keseharian pada tahun 1950-an. Pada saat itu, rantang yang di Indonesia baru 2 susun yang saat itu digunakan untuk ibu rumah tangga yang membekali suaminya untuk makan siang. Lalu, pada zaman dulu, di Subang terdapat tradisi tukar-menukar rantang. Rantang tersebut dibedakan antara keluarga dan tetangga. Kalau keluarga diberikan lengkap seperti lauk pauk, nasi, kopi, gula, buah, dan yang diberikan memberikan balasan di keesokan harinya. Lalu rantang susun ini juga digunakan pada saat lebaran. Yang paling bawah diberikan nasi, dan acara syukuran, pada rantang paling bawah diberikan ketupat, lalu di bagian kedua sayur yang berkuah. Pada umumnya, rantang susun dikenal dengan susunannya atau tingkatan pada setiap rantang. Susunan ini disatukan dengan besi pengait dan pegangan kayu atau plastik di atasnya. Pada bagian tengah pegangan, terdapat besi yang berfungsi sebagai kunci agar susunan rantang tidak goyang. Mengutip dari berbagai sumber bahwa bentuk wadah susun ini diyakini terinspirasi dari keranjang yang bertumpuk untuk mengukus dimsum. Yang membuat rantang susun di Sri Baduga itu unik adalah bahan dari rantang susun tersebut. Bahannya ialah semacam kayak kuningan yang sudah berbentuk lempengan itu, lempengan. Pikir nggak? Lempengan gitu. Nanti susah dibulatkan, dari dibulatkan apa atau nah nanti dibulatkan kayak gini. Mungkin ada perekatnya apa atau apa yang ini kan enggak berupa lempengan dulu, terus nanti dibulatkan bawahnya pakai alas nih. Yang membuat rantang susun ini unik dikarenakan rantang ini adalah rantang yang terbuat dari kuningan, yaitu bahan yang sudah sangat jarang digunakan untuk pembuatan rantang susun di era modern. Bahkan ada kemungkinan bahwa rantang susun yang berbahan kuningan sudah sangat langka, sehingga membuat rantang susun di Sri Baduga adalah salah satu koleksi terlangka di sana. Rantang susun yang terdapat di Sri Baduga ini merupakan jenis koleksi etnografika yang bernomor registrasi 5212 dan bernomor inventaris 03.2103. Rantang susun ini memiliki kondisi baik dengan tinggi 32 cm dan berdiameter 20 cm. Rantang yang terdapat di Sri Baduga terbuat dari kuningan yang terdiri dari 2 bagian wadah yang terbentuk bundar. Rantang yang terdapat di Sri Baduga terbuat dari kuningan yang terdiri dari 2 bagian wadah yang berbentuk bundar, mulut terbuka lebar dengan alas yang rata, dinding sedang dan tegak, bagian bibir menjorok untuk dudukan agar pada saat disusun bertumpuk. Wadah paling atas berbentuk cembung, hampir seluruh permukaan tutup diberi motif garis-garis mengelilingi permukaan tersebut. Pada bagian atas diberi pegangan berbentuk lingkaran. Pada kedua badan wadah diberi ban yang berisi motif garis-garis horizontal. Pegangan diletakkan pada badan wadah di bagian bawah dengan cara dilengkungkan sampai ke bagian atas tutup. Ini fungsinya untuk makanan yang sudah jadi. Kalau sekarang mah kalau mau pergi mau piknik, kan sekarang sudah ada modern. Mungkin tidak bayang beginian. Kan ada Tupperware. Udah Tupperware kan. Misalnya apa lagi? Kalau dulu itu masih dengan tradisional, membawanya dengan rantang susun ini. Ada ini cuma ada 2, mungkin ada beberapa lagi gitu. Misalnya sini untuk nasinya, di sini lauk pauknya. Nanti tutup lagi. Jadi ini permulaannya dari sini ke yang sekarang itu sudah ada Tupperware, ada apa lagi ya? Rantang-rantang yang sudah dari apa sih? Stainless. Iya betul. Nah, itu ada kan? Berarti awal ini dulu baru stainless. Iya. Gitu. Jadi kan orang sudah berpikir sudah mudah-mudahan masa yang beginian terus. Dengan keunikan dan kelangkaannya, mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana dan kapan rantang susun ini didapatkan oleh Museum Sri Baduga? Kalau tahun sih kita tidak disebutkan tahun berapa ini. Ini kalau perolehan udah 99, udah mau ke 2000. Tahun perolehan dia dapat dari masyarakat. Oh iya, oke. Jadi tidak ditemukan tahun berapa enggak gitu, tahun berapanya, karena di dalam buku induk yang kita dapat dari itu cuma ada tahun perolehan aja. Di Cirebon. Bandung. Bandung, tapi ini ada tempat perolehan. Tempat perolehan tadi kita dapat dari Bandung, tapi nggak tahu udah misalnya dari Cirebon atau dari Majalengka dari mana nggak tahu. Ya. Kita tuh beli dari dari orang Bandung. Oh, beli Dengan ganti rugi, pembelian dari masyarakat gitu. Oke. Jadi kita memerlukan orang itu butuh juga dengan orang. Oke. Nah kita beli ini. Itu.
Indonesia memiliki budaya yang sangat kaya. Itulah kenapa kita sebagai generasi penerus bangsa harus tetap melestarikan budaya Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton.